Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadi Garasi. Ini saya kedapatan Vario 125 all kelistrikan mati total ya. Ini motor mati total. Nah, tidak menyala sama sekali. Kelistrikannya mati total ya. Saya engkol juga tidak mau menyala. Oke, tidak menyala. Mil ini juga tidak menyala ya. Dan full pump ini juga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oke, sekarang kita cek ini sekring mas. 25 ampere ini arus standby ya ke sini ya. Kemudian 3 baris ke atas sini itu ketika kunci kontak on ya. Nah, 25 ini menyala. Oke, ini arus standby ya. Aman. Oke, untuk arus standby aman. Kemudian, nah, 3 baris yang kesini ini setelah kunci kontak on harus ada arus ini. Oke, tidak ada arus semuanya ya. Nah, sekring ini akan ada arus ketika relay power atau relay kaki 4 ini berfungsi ya mas. Jadi relay ini jika tidak berfungsi, sekring tadi juga tidak ada arusnya ya. Nah, untuk kabelnya di sini kan ada kabel hitam laras putih, kemudian ada hijau, merah laras putih dan merah laras hitam ya. Nah, kita cek di situ ada arus standby dan juga ada arus dari kunci kontak ya. Kita cek masanya dulu mas. Nah, ini capitan taspen kita taruh di positif aki ya, karena kita cek masa. Nah, ini masanya baik ya, atau kabel hijau baik berarti. Sekarang kita pindah ke negatif aki sini capitan taspennya. Nah, kita cek. Nah, ini hitam laras putih ini dari kunci kontak menyala ya. Nah, itu arus dari kunci kontak on ya. Setelah kunci kontak hitam laras putih ini harus ada arus ya. Kemudian di sini ada kabel merah laras hitam. Ini juga setelah kunci kontak on ya, setelah relay itu aktif. Nah, ini harus ada arus ya. Oke, kemudian di sini juga ada merah laras putih. Nah, merah laras putih ini arus standby mas. Oke, di sini tidak ada arusnya ya. Loh, ini kok. Oh, ini saat kunci kontak mati ada arus ya, tapi kecil. Ini kunci kontak mati ya. Ada arusnya tapi kecil banget, mas. Nah, justru saat kunci kontak on malah mati arusnya ya. Ini kunci kontak on, arusnya malah hilang. Oke. Nah, itu. Jadi saat kunci kontak on malah hilang arusnya. Nah, apakah ini relaynya? Nah, jadi seperti itu. Apabila relay ini tidak berfungsi, otomatis sekring yang di sini tidak ada arusnya ya. Relay yang barisan 3 ini tadi. Nah, lalu di sini juga ada kabel merah laras putih mas. Nah, ini ya, ini ada 2 ya. Nah, ini tuh kabel arus standby. Yang satu menuju ke sekring 10 ampere sini untuk yang bagian ecu. Kemudian di sini kan ada satu lagi. Nah, ini yang satunya ini menuju ke relay kaki 4 ya. Nah, kita cek dari sini mas. Oke, di sini menyala terang ternyata ya. Di bawah box sekring kabel merah laras putih ini menyala terang. Oke, meskipun kontak saya mainin tetap menyala ya. Itu arus standby. Oke, itu memang benar harus begitu ya. Nah, kemudian kabel tadi itu menuju ke sini mas, ke relay kaki 4 ini. Nah, tetapi di sini ini menyala kok redup ya, atau bisa dikatakan
nggak sampai sini ini arusnya ya. Nah, ini saat kunci kontak mati menyala tapi redup ya. Oke, apakah relay ini yang bermasalah? Bisa jadi ya. Kita cek relay ini bisa, atau kita coba dengan relay yang lain mas ya. Jadi sebelum kita ganti, kita pastikan dulu ya. Nah ini mas, ini saya copot dari motor lain ya, dan ini relay yang bawaannya masih nempel. Nah itu saya copot dari motor Beat itu mas, sama aja ya. Oke, ini relay normal, kemudian coba saya pasang ke motor Vario ini. Ini saya lepas dulu. Agak keras ini mas. Oke, sudah kelepas. Nah sekarang ini relay saya pasang milik motor Beat tadi. Oke, sudah kepasang ya. Dan untuk ini mas, untuk relay bawaannya ini ya, ini tuh sebenarnya sudah saya bersihin mas tadi kakinya ya. Karena agak kotor, saya curiga kotor itu ternyata masih sama nggak berfungsi ya. Sekarang kita coba dengan relay ini mas. Oke, ternyata masih tidak menyala. Oke, masih sama tidak menyala ya, berarti bukan relay ini. Itu ya, kita cek lagi kabel merah leres putih ini mas. Nah merah leres putih ini kok agak aneh ya. Nah ini mas, saat kunci kontak mati ini ada arus tapi kok redup ya. Nah tetapi saat saya kunci kontak on malah hilang arusnya ini ya. Oke, kira-kira apa ini yang bermasalah? Relay, saya yakin relay ini masih baik-baik saja ya. Jadi sebelum kita ganti, kita pastikan dulu mas ya, seperti itu. Saya coba pasang kembali relay miliknya ini mas. Oke, ini coba saya pasang kembali. Nah kita coba lagi, masih sama, nggak mau menyala ya, kelistrikan masih mati ya. Jadi masalahnya di sini relay ini. Sekring ini akan ada arus ketika relay tadi itu berfungsi ya. Oke, untuk ini mas, kunci kontak ini juga ini memang sudah ada yang pernah disambung ya, tetapi ini bagus mas ya, kenceng ini mas. Ini kabel merah leres putih ini sudah disambung kabelnya ya, tapi bagus ini, nggak kedor seperti itu. Lalu ada juga ini kabel hitam leres putih, ini kita cek mas. Nah ini kabel merah leres putih ini, nah ini ada arus ya, arus standby ini ya, dari aki menyala, kemudian hitam leres putih ini setelah kunci kontak on harus ada arus ini mas ya. Oke, menyala. Oke, menyala ya. Nah kabel hitam leres putih ini baru menuju ke relay tadi mas ya. Kemudian dari relay menuju ke sekring balik lagi ke sini mas, ke kabel hitam ini, hitam leres merah ini ya. Nah ini akan ada arus kabel hitam leres merah ini ketika sekring tadi berfungsi, sekring deretan 3 tadi ya. Ini yang kabel hitam dan hitam leres merah ini ya. Kedua kabel ini akan ada arusnya ketika sekring itu ada arus ya. Jadi saat kunci kontak on itu arus mengalir ke relay mas ya. Kemana tadi? Nah ini mengalir ke relay sini, kemudian dari relay sini masuk ke sekring. Nah dari sekring itu kembali lagi ke sini mas ya, ke kabel hitam leres merah itu, kemudian keluar hitam. Nah hitam itu baru dibagi kemana-mana ya. Relay ini jika tidak berfungsi, otomatis sekring yang di sana tadi tidak akan ada arusnya ya.
sekring tidak ada arus, jadi di sini juga otomatis tidak ada arus di kunci kontak situ. Nah, jadi begini Mas, untuk gambaran sederhananya ini sudah saya gambar ya. Nah, gambaran sederhananya seperti ini ya, jalur-jalurnya untuk Vario 125 all ini. Di sini positif aki ya, positif aki kabel merah ini menuju ke sini relay kaki 5 ya, dan ini bercabang ke sini ke sekring 25 ampere ini standby tadi, arus standby ya, dan backup, dan ini lagi. Kemudian dari sekring 25 ini kabel red white ini ya, ini menuju ke relay kaki 4 ya, ke sini. Oke, dari ini tadi sekring 25 menuju ke relay kaki 4 ya. Kemudian kunci kontak di sini juga ada kabel red white ya, merah laras putih. Ini juga harus standby dari ECM. Kemudian di sini ada black white, hitam laras putih ya. Nah, setelah kunci kontak on ya, kabel itu terhubung. Ya, kabel ini akan terhubung ya. Kabel red white dan black white ini akan terhubung, kemudian mengarah ke relay kaki 5 dan bercabang ke relay kaki 4 sini. Oke, ini kita periksa sudah ada arusnya tadi ya, saat kunci kontak on kabel hitam laras putih ini ada arus ya. Kemudian untuk ground juga sudah ada ya. Nah, ini arus standby ini yang agak mencurigakan dari sekring 25 ini ya. Ini tadi kadang ada kadang tidak ya. Jadi saat kunci kontak on, saat relay ini aktif, ini akan terhubung ya. Nah, setelah terhubung, kabel ini akan mengarah ini bercabang ya. Kabel red black ini menuju ke relay kaki 5 dan bercabang menuju ke ini red black ya, merah laras hitam, menuju ke sekring yang 3 biji ini ya, 10 ampere ini. Nah, kemudian untuk sekring yang pertama ini black red ini menuju ke kunci kontak lagi ya. Nah, dari kunci kontak ya, red black ini, black red ini, kemudian keluar warna black, warna hitam ya, ini menuju lampu rem, klakson, dan lain-lain ya. Lalu untuk sekring yang kedua ini menuju ke lampu depan ya, ini kabel warna coklat ya kalau nggak salah. Kemudian sekring yang ketiga ini hitam laras putih juga. Nah, ini menuju ke full pump, injektor, DLC, dan lain-lain ya. Nah, seperti itu. Ketika kontak on, sekring ketiga ini akan ada arusnya ya, dari sini tadi, dari relay ini, ketika relay sudah berfungsi ya. Nah, masalahnya kabel yang red white ini, merah laras putih ini, dari sekring 25 ampere ini tadi kadang nyambung, kadang tidak, ada arusnya tapi kecil ya. Oh, ini Mas, apakah kabel merah laras putih ini putus di jalan ya? Jadi dari sini, dari sekring sini saya periksa tadi ada arus, sedangkan di relay sini tidak ada arusnya ya. Oke. Nah, ini Mas. Nah, yang di bawah box sekring ini kan ada kabel merah laras putih ini, ada arusnya, tetapi di relay sini tidak ada arus ya. Sebentar, kita cek lagi Mas. Kita coba cek menggunakan avometer Mas, apakah kabel itu konektivitasnya baik ya. Nah, ini kita cek menggunakan avometer Mas. Jangan-jangan konektivitasnya tidak baik. Ini avometer kita kita arahkan ke buzzer sini Mas, skala buzzer. Kita kalibrasi dulu. Nah, ini avometer berbunyi ya. Nah, jika avometer berbunyi, ini menandakan ada konektivitas seperti itu ya, atau konektivitasnya baik ya. Oke, avometer normal ya. Nah, ini avometer berbunyi ya, itu berarti konektivitasnya baik.
Nah sekarang kita coba cek nih kabel merah leres putih dari relay sini. Ini saya tusuk ya. Oke, kemudian saya tusuk juga yang dari bawah. Nah ini saya tusuk juga yang dari bawah box sekring ini mas. Sebentar, ini kunci kontak saya matiin dulu. Nah dari sini, oke, ternyata tidak connect mas ya. Kabel merah leres putih dari box sekring sini sampai ke relay itu nggak connect ternyata ya. Ini avometer saya tidak berbunyi. Apakah kurang nancep? Ini sudah nancep perasaan mas. Oke ya, avometer masih sama, tidak berbunyi. Oke, nah ini avometer waras ya, normal sekali ya avometer ini. Oke, tetapi kita cek dari sini. Coba ini sekringnya. Nah ini saya cek dari sekring sini juga tidak ada konektivitas. Oke ya. Nah coba saya lepas aja itu sekringnya mas. Coba saya lepas dulu ya. Nah ini sekring 25 sudah saya lepas. Kemudian ini kan tadi soketnya yang ini ya, soket kabel merah leres putih itu yang sebelah sini, samping sini saya tusuk. Nah masih sama, tidak berbunyi. Avometer saya tidak ada tanda-tanda konektivitas ya. Oke ya, ini avometer normal loh ya. Oke mas, normal. Nah apakah benar kabel itu putus di tengah jalan? Semoga saja benar ya. Sekarang coba saya ini mas, coba saya cek kembali. Nah ini kabel merah leres putih dari relay. Nah ini kan ada arus tapi kecil ya saat kunci kontak mati. Kemudian yang dari box sekring, nah ini menyala terangnya. Oke, seharusnya yang di bawah relay tadi itu juga menyala terang ya, tetapi ini kok menyala tetap redup ya. Nah apakah ini putus di jalan? Coba ini saya sambung menggunakan kabel saja mas ya. Ini saya tusuk ya kabel merah leres putih ini, yang dari relay dan dari box sekring sini. Kemudian kita pinjam ini mas. Nah ini saya sambungin langsung ya dari bawah relay sampai ke bawah sekring ya. Nah ini ibarat sudah saya sambung menggunakan kabel ya, ini seperti ini. Oke, ini saya sambung seperti ini mas ya, ibarat sudah saya sambung menggunakan kabel seperti ini ya. Ini nyambung ya sampai ke, oh sorry lepas mas. Nah ini sudah nyambung sampai ke bawah sekring sini ya, sudah tersambung, ibarat sudah saya sambung dengan kabel baru seperti itu ya. Nah sekarang coba kita nyalakan motor ini mas. Alhamdulillah ternyata menyala mas. Nah ternyata motor sudah menyala dan full pump ini juga sudah dengung. Nah oke, full pump sudah dengung ini mas. Nah motor sudah hidup ya. Coba kita starter. Oke. Oh ini akinya juga tekor ini kayaknya mas. Coba aki ini saya jumper menggunakan aki saya mas.
Oke, ini aki sudah saya jammer mas. Sekarang coba kita nyalakan motor. Nah, motor sudah berbunyi ya, motor sudah menyala. Oke, alhamdulillah ya, sudah selesai sudah masalah ini. Nah, motor sudah menyala normal. Oke ya, jadi seperti itu ya. Berarti fix ini kabel merah laras putih ini pasti putus di jalan ini mas ya. Tetapi saya kok nggak begitu curiga ya, karena kabel merah laras putih ini kabel gede loh mas ya. Apakah mungkin kabel gede ini putus di tengah jalan ya? Apa ini kita coba buka saja ya kabel ini ya, supaya kawan-kawan tahu ya gimana ini mas, gimana dibuka atau tidak ini ya, supaya penonton semua jelas seperti itu ya. Coba ini saya lepas. Oke, motor masih menyala, motor masih mau hidup. Oh, kembali tidak menyala mas. Oke, kembali tidak menyala motornya. Oke ya, berarti fix ini kabel pasti putus di jalan ini. Nah, kabel merah laras putih ini, apakah ini harus kita bongkar saja kabel ini mas, supaya penonton tahu ya, jelas masalahnya seperti itu ya. Tapi saya kok agak kurang yakin ya. Tetapi ya, coba ini saya bongkar saja mas kabelnya ini, coba saya buka ya, biar kawan-kawan semua tahu apakah benar ini putus ya. Ini video settingan atau tidak, seperti itu ya. Oke, kita coba bongkar mas. Nah, ini sudah saya buka ini mas kabelnya ya. Nah, ini dari relay sini ya, kabel merah laras putih ini kan dari sekring tadi. Nah, menuju ke sekring, box sekring ini. Oke, dari sini. Nah, ini dia ternyata. Nah, ini dia ternyata mas ya, jelas sekali ini putus di tengah jalan ya, korosi. Nah, ini kan kabel, nah menuju ke sekring 25 sini ya. Oke, nah ini real banget ya. Mencari penyakitnya 1 hari ya, kata ownernya cuman gitu doang katanya. Oke ya, itu masalahnya ternyata ketemu ya, dan sudah jelas itu korosi kabelnya. Jadi dari sekring sini tadi ada arus, tetapi di relay sini tidak ada arus ya, ternyata kabelnya putus di tengah jalan, korosi ya. Nah, selesai sudah masalah ini. Oke. Nah, ini mas sudah saya rapikan ya, kabelnya juga sudah saya sambung, ini sudah rapi ya. Nah, sekarang coba ini saya pasang dan kita coba ya. Oke, ini sudah kepasang semua mas, sudah terpasang. Nah, kita coba nih. Oke, alhamdulillah sudah normal ya, motor sudah kembali normal. Oke, lupa mendengung. Nah, akinya tekor ya, akinya tekor. Oke, motor langsung berbunyi ya. Oke, motor sudah menyala mas, motor sudah kembali normal ya. Jadi masalahnya ini tadi, kabel merah laras putih dari relay ini putus di tengah jalan ya. Jadi kabel itu dari relay menuju sekring itu putus di tengah jalannya, alhasil motor ini tidak menyala ya. Nah, ternyata masalahnya putus di tengah jalan, dan ini sudah kembali hidup, motornya sudah normal kembali. Oke, mungkin seperti itu ya. Mungkin bisa jadi pengalaman buat saya dan buat kawan-kawan
Ini relay bawaan motornya, tinggal kita kembalikan relay motor Beat itu ya. Oke, seperti itu. Semoga ini bisa bermanfaat terutama bagi saya dan kawan-kawan yang lain. Jangan lupa dibantu subscribe ya kawan. Terima kasih.